Karena bukan apa, untuk menghancurkan sebuah bangsa itu jauhkan dia dengan leluhurnya. Iya. Hancurkan budayanya, kan gitu. Digelapkan budaya Iya, leluhur iya. dulu yang bagus-bagus Iya. hilang nih, Bang. Tinggalkan dia dengan riwayat leluhurnya. Yang pemerintah pun harus peran aktif di situ. Jadi justru malah kita kan mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya itu untuk mengembangkan seni budaya masyarakat asahan melalui gerakan-gerakan kesenian milenial kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arafat 92. Untuk di video kali ini aku lagi ngumpul bareng para pegiat Melayu di Asahan. Untuk di video kali ini aku ingin membahas tentang awal terbentuknya Kabupaten Asahan dan juga kerajaan Melayu di Asahan. Itu kan? Budaya Melayu. Ya, Budaya itulah. Melayu di Asahan. Termasuk struktur masyarakatnya lah ya Ya. kan, etnisnya gitu ya. Awal mula Kabupaten Asahan lah. Nah, ada abang-abang juga. Sama Pak Sanip. Asalnya Musanip, Pak Musanip ini Pak Salid. budayawan juga di Asahan. Nah, sepulah tokoh tua. Tak tua-tua kali. Jadi apa cerita kita bah hari ini, Bang? Itulah awal mula Kabupaten Asahan itu loh, Bang. Karena aku pribadi ya kan, Asahan ya udah Asahan gitu aja lah. Tahu Melayu gitu aja lah. Aku pernah dapat informasi ada kerajaannya, kekuasaannya, sampai lumayan sampai Labuhan Batu apa ya? Wilayah sampai Kuala. Walau itulah. Bisa lah abah jabarkan dulu entah bapak ini, abang ini. Beliaulah sejarawan. Berarti awal terbentuknya Kabupaten Asahan dari awal terbentuknya Kesultanan Asahan itu Dari kerajaannya lah. dari kerajaan. Awal terbentuknya itulah. Karena awalnya kan kerajaan, kenapa bisa jadi kabupaten sekarang gitulah kan. Jadi gini, Bang. Kabupaten Asahan itu adalah dahulu wilayah Sultan Asahan. Di mana pada masa itu sultan pertamanya bertahta di Pulau Raja. Pulau Raja, sultan pertama itu bernama Sultan Abdul Jalil Ahmad Shah. Makamnya masih ada tuh di pinggir tepian Sungai Asahan. Ya kan, kalau kita masuk Pulau Raja Pekan, masuk ke kanan. Tahun berapa itu? Kalau dalam catatan diperkirakan tahun 1630. Tahun 12 ya. Tahun 1630. Nah, jadi asal kerajaan Asahan ini tak lepas juga dengan riwayat Tanjung Balai. Nah, baru-baru ini kan Tanjung Balai diperingati hari jadinya. Nah, jadi kisah itu kisah itu bersangkut kepada riwayat kota Tanjung Balai. Jadi diawali tentang kisah bagaimana menurut riwayat yang tercatat dalam catatan sejarah kesultanan kan gitu. Jadi bahwasanya armada dari Kesultanan Aceh ingin pergi ke wilayah Panai, daerah Pinangawan. Jadi sebelum mereka ke sana, mereka Kota Pinang itu ya? iya, Pak. Oh, iya. Labuan Batu. Jadi mereka itu sempat singgah kemari. Mungkin bisa jadi tak kesasar dia kan, nggak melewati sungai melewati Selat Malaka, karena dulu kan kalau kita tengok geografisnya kan sungai itu lebar. Sekarangnya lebar segitu bagaimana itu. Sebetulnya kuala Sungai Asahan itu bukan Tanjung Balai. Kuala Sungai Asahan itu ada bagian Asahan. Nah, kalau di Tanjung Balai itu Kuala Silau kan begitu. Jadi kisahnya di situ masuk armada Aceh ke situ. Ini kisahnya lah, Pak ya, kisah yang tercatat dalam catatan sejarah Kesultanan. Di situ dia melihat ada kulit cempedak dan tunggul jagung hanyut. Nah, itu menandakan bahwasanya ada kehidupan di sepanjang sungai. Nah, diutuslah salah satu utusan ke atas naik ke hulu. Kan begitu, Pak. Nah, di situ mereka kebetulan menjumpai seorang yang dalam
dalam Sultan Hasan dia digelari namanya Sibayatlingga. Sibayatlingga kebetulan dia pandai berbahasa Melayu. Kemungkinan dia antara orang-orang Haru masa itu, karena Haru kan masa itu masih ada gitu awal itu. Jadi di situ dia tanya, siapa rajanya di sini, kan gitu. Oh, ada rajanya di Hulu tuanku, kan gitu. Kamu kenapa bisa berbahasa? Disebutkanlah bahwasanya saya Sibayatlingga, kan begitu. Kemudian sampai di sana disebutkannya rajanya di sana adalah si Margolang. Disebutkan sama Sibayatlingga. Jadi kesanalah mereka, kan Mbak? Kesana mereka, begitu jumpa, tapi tak serta merta Raja Aceh ini langsung menghadap. Cuma sudah delegasi kan gitu kan, datang ke Hulu Sungai Asahan, daerah Pulau Raja lah sebutkan ini. Kemudian dia sebetulnya ada utusan untuk ke Pinangawan, daerah Labuan Batu, Mbak. Kerajaan Panai lah masa itu, daerah Panai sana. Jadi selepas sampai di Hulu Asahan, mereka balik lagi ke sana karena tujuannya bukan ke Asahan. Sampai di sana mereka menyelesaikan sengketa persaudaraan, Mbak. Perang saudara masa itu di sana. Dan masa itu mereka Sultan Aceh ataupun Kerajaan Aceh lagi berperang dengan Kesultanan Johor, Malaka. Jadi masa itu Malaka itu sudah banyak campur pengaruh Portugis masa itu, Pak. Itulah cerita singkatnya kan. Kemudian ini panjang, Mbak, kalau dijabarkan panjang ini. Kemudian ya kan, Mbak, di sana karena ada perang saudara, itulah diminta itu kan di situ ada perebutan kekuasaan Raja Pinangawan. Jadi singkat kata singkat cerita, jadi rombongan Sultan Aceh membantu salah satu keluarga. Ya, Mbak, salah satu keluarga itulah terbunuhnya Raja Pinangawan, Raja Makutu Alam Mangkat di Jambu. Kenapa dibilang Mangkat di Jambu? Karena pada saat itu dia dibunuh di bawah pokok jambu, kan begitu kan. Jadi atas dasar itu diberikanlah anaknya, adik si apa ini yang bersengketa ini, diberilah Siti Ungu lah, kan gitu, Pak. Siti Ungu untuk dipersunting Raja Aceh, untuk dibawa ke Aceh. Orang dulu kan begitu, Pak. Persaudaraan itu kan atas dasar pernikahan, dinikahkan. Jadi dibawalah Siti Ungu ke Aceh, Pak. Sempat dibawa. Jadi hamilnya di sana. Gitu, Pak. Kemudian teringatlah adik-beradik ini bahwasanya adik aku dulu sempat dibawa ke Aceh. Aku pingin jumpa. Sebelum keturunan Raja Pinangawan ini pergi ke Aceh, mereka teringat bahwasanya Sultan Aceh itu sebelum datang ke Pinangawan mereka singgah ke Asahan menjumpai Sibayatlingga. Karena diceritakan masa itu mereka sudah sempat pergi ke Kuala Asahan. Jadi dijemputlah sebagai apa? Sibayatlingga ini sebagai penerjemah bahasa, Bang, dalam catatan. Jadi utusan itu pergi ke Aceh. Sudah sampai di sana, dia ambil adiknya dengan syarat-syarat. Kalau dalam cerita-cerita bahwasanya rombongan Raja Pinangawan dan Sibayatlingga itu menolong atau membantu Sultan Aceh pada saat bertarung ayam. Gitu loh, Pak. Jadi Pak, kata Raja Aceh, cari ayam yang bagus. Jika menang, apapun yang kau minta akan saya berikan, kan gitu. Rupanya menang. Jadi sebenarnya inilah sebenarnya kisah ayam, kan kisah ayam Kinantan ini kan bagus di Sumatera ini kan. Tuh, main di situ menang. Nah, diminta apa yang mau kau minta? Saya nggak minta apa-apa, cukup satu. Saya minta adik saya kembali ke negeri saya. Kan gitu. Karena Sibayatlingga pada masa itu bawa ayam. Karena dia bilang gitu juga, apa yang mau kau minta? Mau mempersunting gadis itu pun boleh. Tapi dia minta mempersunting Siti Ungu. Gitu lah. Boleh kamu ambil Siti Ungu untuk balik ke negeri kamu, tapi dengan satu syarat, dalam posisi dia hamil. Untuk kamu menikahinya harus selesaikan hamil, tapi dengan satu syarat, raja kan dia nanti di negeri Asahan. Jadi anaknya itulah Raja Asahan. Jadi dibawalah ke Pinangawan, kan begitu, Pak. Tapi
pada saat itu karena memang niatnya ingin dirajaskan di Asahan, jadi dibawalah seorang pemangku raja dari Aceh, gelarnya Sukma di Raja Pase, sebagai pemangku sebelum dia lahir. Inilah ditempatkan sebagai pemangku raja ada di Pulau Raja, kan gitu kan. Jadi pertama itu di Pulau Raja, bukan di Tanjung Balai, Bukan Pulau Raja. Tapi istananya belum ada. Ya masa itu istananya rumah lah, Pak. Iyalah. Bukan kita bayangkan istana itu besar ya. Kediaman raja ya rumah. Ikal bakalnya di situ lah ya kan, di Pulau Raja itu. Terus cerita kemudian berkembang sampai ke Tanjung Balai. Jadi berkembang lah ya kan. Jadi di situ kemudian diangkatlah seorang pemangku raja sebelum raja itu lahir, Sukma di Raja Pasi. Kemudian tidak berapa lama lahirlah Siti Ungu, kan Mbak? Siti Ungu melahirkan, itulah anaknya bernama Raja. Dulu belum bergelar Sultan, Mbak, masih bergelar Raja Abdul Jalil Rahmat Shah, kan Mbak? Kemudian di situ setelah dia lahir, ya kan Mbak, tidak berapa lama, ya kan Mbak, dipersuntinglah Siti Ungu oleh si Bayak Lingga, kan itu sepakatannya waktu sama Aceh, dipersuntingnya menjadi istrinya setelah dia lahir. Kemudian si Bayak Lingga mempunyai anak dari Siti Ungu lagi. Itulah gelar bangsawan Bau Kanan. Itulah yang menurunkan gelar-gelar di Asahan ini yang gelar Datuk Muda, Pak, Bau Kanan. Karena kita gelar Datuk Muda, Rajo, kan ada itu. Ada Rajo, Datuk Muda, Tongku, yang mana satu lah. Itu bergelarlah, dapatlah anak dari Bau Kanan, Datuk. Satu, kalau nggak salah namanya Abdul Samad. Bukan Abdul Samad, Abdul Samad, hampir sama namanya. Ya, Abdul Samad. Jadi di situ kan Bang, tidak berapa lama karena kedekatan si Bayak Lengga dengan Raja Simargolang. Karena masa itu raja yang bertata itu kan Raja Simargolang, Mbak, di wilayah Hulu Sungai Asahan. Jadi kemudian si Bayak Lengga itu mempersunting lagi anak dari Raja Simargolang. Dapat 2 anak. Itulah Abdul Kahar satu. Jadi di situ dia dapat satu lagi bangsawan di Asahan namanya Datuk Mudo, Pak. Datuk Mudo bahu kiri. Berarti ada 3 bangsawan. Kan itu, Pak. Kemudian tidak berapa lama, ya kan toh? Ada perselisihan keluarga lagi nih, Pak. Ini yang berat ini, perselisihan keluarga ini. Rupanya karena ini sebetulnya agak apa ya, Pak? Udah kita cut aja lah ya kan. Kita cut. Nah, jadi kemudian tidak berapa lama Sultan Abdul Jalil dirajakanlah di Pulau Raja. Pak, Dapat gelar apanya itu dinobatkan lah ya. Ya, dinobatkan. Kemudian tidak berapa lama dari perselisihan itu kan ada perselisihan, Mbak. Sempat ada perselisihan dengan Raja Simargolang dalam riwayat. Jadi karena anak dari Raja Simargolang itu dirajakan, jadi terjadi persengketaan. Itulah kalau kita tengok di Pulau Raja ada kata Marjanji Aceh. Nah, dari kisah itu, dari kisah perselisihan itulah kampung itu terjadi, Bang. Pernah terjadi peperangan. Jadi kemudian dari hasil perselisihan itu didudukkanlah Sultan Abdul Jalil menjadi raja, kan, Mbak? Sepakat. Kemudian berundurlah mereka ke hilir Kuala Silau. Kemudian apa kata Sultan Aceh utusannya? Dirikan balai untuk tempat pertemuan. Disinilah kamu berkumpul-kumpul. Bina kampung ini. Kampung ini cantik. Bina ini menjadi sebuah kampung. Jadi buatlah sebuah balai, Pak, di ujung Tanjung. Apa yang di pinggir itu? Sekarang tak ada lah, Pak. Itu kan baru. Itu kan pernah aku tengok di pinggir apa lagi? Replikasinya Replikanya. Warna kuning itu. Tapi kalau posisinya itu dulu tuh sungai itu, Pak, masih kan timbunan. Tempat replikanya itu betul nggak? Tidak lah. Beda juga. Tidak. Sekedar replika aja lah. Replika, peringatan. Jadi sudah rusak. Iya, udah rusak, udah hancur lah, udah berapa ratus tahun. Tempatnya, lokasinya tidak juga ya. Jadi dibuatlah balai di situ, berkumpul-kumpul lah kamu. Dikumpulkan beberapa raja-raja ada yang asalnya sampai atas di situ, tapi
Sultan Abdul Jalil tidak serta-merta tinggal di Tanjung Balai, di Kampung Balai masa itu, bukan kampung. Karena letaknya di ujung Tanjung, jadi dibuatlah Tanjung Balai, tapi nama kampungnya Kampung Balai. Tapi tak serta-merta Sultan Abdul Jalil tinggal di situ, dia tetap balik Pulau Raja sampai dia mangkat. Kemudian anaknya lahir. Waktu itu namanya sudah Kerajaan Asahan ya? Udah toh, kerajaan dia, bukan kesultanan masa itu. Kerajaan Asahan. Masih kerajaan, gelarnya pun masih raja. Jadi Kerajaan Asahan pertama berdiri di Pulau Raja itu Di ya? Pulau Raja. Bukan di Tanjung Balai ya? Bukan. Jadi kerajaannya itu Apa? ibaratnya udah lama lah baru dia menerima gelar, barulah perasa buat istana gitu. Kalau istana itu kan begini, Pak. Kalau istana Tanjung Balai kan udah sekitar abad 19 itu udah berdirinya. Ini sekitar 17 ya? Abad 17. Kemudian anak Sultan Abdul Jalil, jadi Sultan Abdul Jalil meninggal, kemudian digantikan anaknya kedua, jadi Sultan Hasan kedua. Jadi Sultan Hasan kedua itu wilayah pemerintahannya, tapak pemerintahannya bukan di Pulau Raja lagi toh. Pindah lagi ke seberang Sungai Asahan. Nah, kalau sekarang daerah RGM dia, Gunung Melayu. Daerah Gunung Melayu, ada nama kampungnya. Jadi dia ninggalnya ada nama sebuah kampung namanya Simpang Toba. Nah, disitulah marhum dia. Iya, aku pernah ada. Tapi itu masih di wilayah tepian Sungai Asahan. Nah, seberang dia toh. Kalau ke atas kayak Tarum itu kan. Nah, pindah, Pak. Pindah lagi agak ke dalam. Kan gitu, Pak. Kemudian tidak berapa anak ketiganya malah kemari. Daerah Sungai Baditan. Daerah mana? Mau masuk Tanjung Balai dia toh, perbatasan daerah Tasik. Nah, kemudian anaknya lagi balik lagi, Pak. Itu anak ketiga, yang keempat. Yang keempat kalau tak silap anak yang keempat ini yang keempat daerah situ juga, cuma daerah Sungai Tasik. Namanya Abdul Jalil juga. Raja Abdul Jalil, tapi yang kedua. Kemudian yang kelima naik lagi ke atas ke wilayah Tinggi Raja sekarang toh. Ada di pinggiran seberang sama Sungai Renggas sekarang. Raja Dewasa, itu raja yang kelima. Jadi tempat bertahta Raja-Raja Hasan ini nggak pernah tetap, pindah-pindah toh. Situsnya masih ada sampai sekarang? Makam-makamnya Situs kerajaannya? tidak, Istananya? tinggal makam lah toh. Nomor tunggul atau mungkin Tidak ada. Kemungkinan itu rumah-rumah raja masa itu kan terbuat dari kayu ya, tapi kan pasti lapuk temakan zaman. Jadi kalau tinggal artefak bukti arkeolognya tinggal makamnya ada itu semua. Cuma yang Sultan Hasan kedua itu masih ragu. Yang ketiga udah nggak nampak, yang keempat pun ragu juga. Atau memang habis bumi hanguskan pada saat kejadian revolusi sosial itu? Kalau menurut awak tidaklah toh, mungkin faktor alam. Jadi pada faktor alam. Kan dulu isunya kan ada revolusi sosial, semua istana dibakar. Iya. Para artis istana dibunuh kan? Iya. Sampai Amir Hamzah nggak ketahuan di mana makamnya, betul sang pujangga itu, pujangga lama ya. Itu kan sampai biasa juga kejadian itu kan? Iya. Semua kerajaan Melayu. Berapa? 40? Tahun 46. Jadi nanti kisah revolusi sosial ini merujuk kepada bagaimana terbentuknya Kabupaten Asahan. Kan gitu, Pak. Jadi inilah pasti jenjang wilayah pemerintahan lah, Pak ya, terbentuk. Jadi mulai dari Raja Dewasa punya anak mengundur lagi ke Sungai Kama. Kemudian Raja Alisa, kemudian Raja Sultan Nusinsa yang pertama itu di Pantai Olang ada makamnya. Kemudian sampai mereka berundur ke Sirantau. Kemudian mereka menyeberang, anak dari Sultan Nusinsa ini baru ke Tanjung Balai. Nah, inilah pertama titik awal cikal bakal pemerintahan di Tanjung Balai. Dari sejak kapan? Di masa Sultan Ahmad Shah. Nah, kemudian nama Asahan itu sendiri bagaimana kisahnya? Nah, ini nama Asahan. Cuma ini kemarin ada perdebatan ini para tokoh-tokoh budayawan lama. Mengatakan itu berasal dari satu tumbuhan.
jauhan gitu loh. Iya. Mengasah Ya, untuk logam mengasah meraja logam gitu. segala macam itu. Ada sebelah pihak katanya dari kata bahwasannya batu-batu di Sungai Asahan itu bisa buat asa. Ada juga itu versinya juga. Tapi kalau dalam versi catatan sejarah kerajaan bahwasanya menyebutkan Asahan itu adalah diambil dari tanaman pada saat Raja Aceh itu datang ke Kuala Silau. Dia menjumpai rumput mirip dengan asahan amplas, Pak, macam kertas pasir dia. Iya. Sampai sekarang masih banyak itu. Kasar dia. Kasar. Bisa untuk mengasah kan. Iya. Sebetulnya kalau kita kadang ada filosofi orang katanya mengasah itu untuk jadi tajam, kalau sebetulnya tidak. Menghaluskan lah. Iya, membersihkan bekas-bekas garam bisa memang. Iya. Karena kasar dia memang toh, masih banyak itu sampai Jenis sekarang. kayak pandan dulu kan ya. Enggak toh, dia macam rumput dia. Macam rumput berdaun kayak daun sirih dia. Oh, disebut rumput asahan itu ya. Iya, makanya di lambang Kabupaten Asahan kan ada rumputnya itu gini tinggi. Emang rumputnya tinggi dia toh gini. Jadi di situ, jadi sampailah menjadi sebuah wilayah pemerintahan di Tanjung Balai, Pak. Jadi pemerintahan pertama itu adalah Sultan Ahmad Shah. Pemakaian nama asahan sejak kapan? Kalau pemakaian nama Asahan itu toh ya semenjak ditabalkan Sultan Asahan Oh, gitu. menjadi sebuah kerajaan. Saya tabalkan negeri ini menjadi nama sebuah negeri, namanya Asahan. Kan begitu. Kalau menurut riwayat catatan sejarah kan gitu. Jadi begitu jadi pemerintahan di Tanjung Balai di masa Sultan Ahmad. Di masa Sultan Ahmad Shah inilah di mana masa pemerintahan mulai masuknya Belanda kemari, Pak. Iya. Jadi pertentangan itu di masa Sultan Ahmad Shah. Kerajaan yang di Tanjung Balai itu yang katanya di daerah Lapangan Pasir. Ya ini Sultan Ahmad Shah lah pertama Di di masa situ. Sultan Ahmad Shah. Iya, termasuklah masjid yang ada sampai sekarang. Iya. Itu di zaman Sultan Ahmad Shah membangun. Makanya namanya kan Masjid Raya Sultan Ahmad Shah. Jadi disitulah mulai apa kan mulai membuka pemerintahan baru di situ. Kemudian di masa Sultan Ahmad Shah lah di mana Belanda mulai masuk, Pak, menanamkan modal asing kemari. Itu ditentang sama masyarakat Asahan pada masa itu di sini. Terjadi pertempuran masa itu. Catatan sejarahnya banyak itu. Jelas perang lah ya. Perang lah, jelas perang. Perang lah. Cuma kondisinya masa itu memang kalah, takluk. Apalagi di masa itu kan Belanda ini kan banyak sekutunya, Mbak. Kan gitu. Dan termasuk dia setelah ditandatangani Traktat London dan Traktat Siak, bahwasanya di mana dalam isi catatan Traktat Siak itu bahwasanya wilayah di bawah pengaruh Siak itu adalah wilayah Siak harus tunduk dalam konsesi itu, Pak, membuka konsesi lahan itu. Karena masa itu Siak pun sudah tunduk masa itu kalah. Itu dan membuka perkebunan. Buka perkebunan. Di situ pula mulai asal muasal orang Jawa datang ya. Iya, Pak. Iya toh, ada musia orang Tionghoa kemari. Kemari, Jawa kemari. Itu kurang lebih sekitar tahun 1886, Pak. Iya, abad 19 awal. Iya, Mas Awan. Itulah mulai dibuka perkebunan pertama di sini, perkebunan tanah raja, Bulan kebu, tebu, tembakau. Di situ kemudian kisah apa itu, Pak? Apa? Kabupaten Asahan. Jadi Kabupaten Asahan itu udah, Pak. Jadi dari Pasir 1886 sampai 1946. Kan, Pak? Dari awal Belanda masuk sampai terakhir Belanda keluar kan 1846 kan gitu kan. 1846 itu Republik lah masuk. Bang. iya udah masa. Jadi cuma masa itu daerah kita ini kan masih wilayah merdeka. Bukan wilayah jajahan ya. Belum. Masih wilayah merdeka dan masa itu belum memproklamirkan bahwasannya kita kepada pangkuan NKRI, belum masa itu. Jadi masa itu di tahun 46 itu terjadi pergerakan namanya dibilang atau apa tadi kan revolusi sosial, ya. Di mana di masa itu terjadi pertumpahan darah, daulat raja menjadi daulat rakyat. Masa itu segala sesuatu yang berbau bangsawan Dihabisi. selesai. Ya di sini. Para raja-raja termasuk yang atau ini bilang Tengku Amir Manja. Jadi di Pasir itu, Pak, runtuhlah ini institusi kerajaan. Runtuh institusi kerajaan. Cuma masa itu ada sebagian tokoh-tokoh ini berharap bahwasan daerah kita menjadi daerah istimewa. Sama seperti Aceh. Sama seperti Aceh. Daerah istimewa Sumatera Timur. Tapi dengan kesepakatan itu
itu belum terjadi, tapi terbentuk sebuah wilayah negara bagian, negara Sumatera Timur, yang masa itu pemimpinnya adalah wali negaranya Tengku Mansur. Tengku Mansur itu putra daerah asli Asahan. Daerah asli Asahan. Wakilnya orang Simalungun. Jadi wilayah Sumatera Timur itu mencakupi adalah mulai dari Langkat, Karo dan Simalungun sampai Kualu. Udah masuk Republik ya kan? Udah kamu. Iya. Nah, setelah itu sejak kapan tergabung ke NKRI kan begitu. Cuma hitungan berdirinya Kabupaten Asahan kan 1946 karena kalau tercatat angka tahun berdirinya Kabupaten Asahan kan, berarti udah ada 76 tahun. Jadi 75 tahun terhitung masa itu saat negara Sumatera Timur berdiri, NKRI ataupun wilayah yang tergabung ke Republik Indonesia itu di wilayah Asahan juga, tapi di wilayah Asahan atas, namanya Asahan Selatan. Mereka tidak tergabung dalam negara Sumatera Timur, wilayahnya status quo, dan mereka punya mata uang sendiri, itulah Orika. Wilayahnya di mana wilayah status quo? Pulau Raja, Bandar Pulo, Kualu, Labuan Batu, Asahan Selatan. Labuan Batu. Iya. Jadi masa itu mereka tidak tergabung dalam wilayah negara Sumatera Timur. Makanya catatan Asahan, Kabupaten Asahan, hari jadinya kan 75 tahun, terhitung tahun 46. Tapi secara de facto, kan Pak, secara de facto 46, tapi secara hukum de jure tidak, tahun 1950. Iya. Judulku terlalu lebar. Begitu runtuhnya negara Sumatera Timur. Begitu berdirinya Pemerintahan. 46 dihitung dia, Pak. Hitung 46. Jadi wilayah status quo itulah, Pak, Asahan Selatan. Pada konferensi meja bundar, konferensi Medan yang dibicarakan oleh Sultan Hamid II dan Tengku Mansur kalian Sinaga itu disebutkan pada saat berdiri Sumatera Timur. Bagaimana dengan wilayah Asahan atas, Asahan Selatan? Apakah mau bergabung dengan Sumatera Timur? Jadi begitu. Jadi negara Sumatera Timur nggak panjang usianya, cuma sekitar 3 tahun lebih berapa bulan. 1950.000 tergabunglah Sumatera Timur dan negara-negara bagian seluruh di Indonesia tergabung menjadi wilayah RI. Itulah asal muasal kabupaten mulai terbentuk sampai sekarang. Jadi secara de facto 46, secara jure, secara hukum diakui pemerintah internasional 1950. Itu loh, Bang. Oke, itu dari apa ya kan, dari awal dari sultan kerajaan sampai kabupaten. Itu di tengah aku ada dengar Margolang. Anak Margolang dipersunting. Di apa Asahan, daratan Asahan lah dulu ya kan. Jadi ini Margolang ini aku pernah juga. Ini suku asli di Asahan apa gimana? Bisa dikatakan asli lah, Pak. Karena kan mereka duluan di situ tinggal. Margolang ini. Selain itu apa suku-suku di Asahan? Jadi dulu, Pak. Jadi begini, ada istilah orang dulu tidak menyebut marga, tapi kepada suku. Suku. Jadi suku Margolang. Jadi Mas di situ ada di wilayah Pulau Raja hingga Kualu itu ada 3 suku yang tercatat. Jadi itu marga dia, Pak. Margolang, Nahombang, Nadolo. Nah, kalau dulu menyebutnya suku ini, Pak, bukan marga. Asli Asahan. Iya, cuma orang satu lagi ada Buntupane. Itu kerajaan tua, ya, Buntupane yang marga dibuat tuh marganya Pane gitu, Pak. Dari situ. Jadi itulah berarti ada 4 suku di situ, Pak. Cuma mereka menyebutkan mereka ini adalah sukunya adalah suku Pardembanan. Nah, Pardembanan. Maksudnya jadi gini, Bang. Ambil contoh untuk saat ini kan suku Batak kan banyak sub-subnya. Ada Simalungun, Mandiling itu. Ya Mandiling, Angkola, Karo. Jadi wilayah ini Humbang. Nah, itu kan beda sendiri, Pak. Walaupun bahasanya hampir sama, sebetulnya dialeknya berbeda, bahasanya juga berbeda, tapi sepintas mirip. Jadi mereka menyebutkan bahwa suku mereka adalah suku Pardembanan, Pak. Pardembanan. Demban itu dari kata bersiri dia. Mardemban, memakan sirih. Jadi suku mereka suku Pardembanan. Marga-marga dia ini 4 ini. Itu Pane, Nahombang, Margolang, Nadolo. Kan urutan
tertuanya Pak? Kalau menurut catatan sejarah, kerajaan tertua bukan Margolang untuk di wilayah Asan ini, Buntupane. Kemudian Margolang, kemudian Naombang, Nadolo. Itu suku-suku dia, suku Iya, Pani, suku Indo, Margolang iya. ya. Iya. Mendirikan Suku Indo. kerajaan. Iya. Itu Margolang itu ada yang aku pernah juga nengok di sosmed lah, perdebatan juga orang itu. Ada yang bilang Batak. Aku nggak mau disebut Batak, kata orang Margolang satunya lagi. Kalau menurut apa? Kalau itu ya berpulang ke mereka, Pak. Kita nggak bisa intervensi, itu hak mereka. Kan asal muasal mereka juga dari mana kan harus. Iya, mereka lah yang paham. Karena kan banyak juga suku-suku yang tidak mau disebut Batak. Ada sebagian kayak Simalungun, ada Karo, Mandeling, Macam gitu. Batak. Iya. Mendeling, aku mendeling bukan Batak. Iya. Ada di Limatika, jadi merujuk kepada etnisitas di Asan ini. Etnisitas Asan ini Melayunya yang mana kan? Begitu jawaban apa kan? Itu nyelarinya ke Abah ya kan? Etnisitas Melayu di Asan ini siapa kan gitu. Sementara pada saat itu suku asli pertama di sini Simargolang, Buntupane. Cuma masalahnya mereka Simargolang ini juga sudah banyak bersama Melayu, Bang, dalam berbudaya. Begitu mulai terbukanya wilayah-wilayah di Asan ini, sampai mulai dibukanya pemerintahan di Tanjung Balai, berkembangnya Tanjung Balai menjadi pusat niaga, bandar, banyaklah orang atas tuh berbondong-bondong tinggal di Asan. Tapi ada persyaratannya, harus Islam. Dan sebagian banyak, bahkan hampir rata-rata mereka menanggalkan marganya. Semua kerajaan-kerajaan di Asan ini Islam ya, gitu ya. Islam semua. Berarti ada juga berarti tokoh-tokoh ulama. Banyak kok tokoh-tokoh ulama, banyak lah, banyak. Mereka ada di kerajaan atau di luar kerajaan? Kalau masa itu, kalau tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh agama. Tapi kalau karena kerajaan itu adalah kerajaan yang bersimbolkan Islam, berarti kan mereka punya mukti. Iya, berarti dibentuk Mukti, kerajaan. iya. Di dalam kerajaan itu ada struktur pemerintahan, ya. Jadi namanya mukti. Muktinya ulama kerajaan. Jadi mukti-mukti Asan ini masa dulu diambil dari golongan habaib. Nah, ini step ini, Pak. Jadi diambil dari golongan habaib yang keturunannya dari Aceh juga diambil. Nah, diutus kemari. Itulah yang bergelar-gelar Said. Iya. Nah, di Asan ini kan banyak Said. Nah, itu mereka dulu keturunan mereka adalah mukti dan kadi-kadi di Asan ini. Said. Tapi mereka sudah mendirikan semacam pesantren tidak ya? Cuma mereka enggak lah, masa dulu kan sistem pendidikannya kan tradisional ya toh, di masjid lah tempat pendidikan. Cuma anak-anak didik dia mereka banyak mendirikan pesantren. Sambil makan ya? Iya toh, banyak mendirikan pesantren ataupun sekolah macamnya, misalnya sekolah Ulumul Arabia, itu sekolah agama tertua di Tanjung Balai. Madrasah Ulumul Arabia itu kan dari guru-guru yang di atas. Jadi kerajaan, pokoknya setahu, apalagi kaum milenial ya kan, informasi atau orang tuh istananya itu di mana gitu, tahu-tahu gimana ya? Kalau kerajaan itu pasti ada istananya lah ya. Iya. Situs-situsnya di mana ya? Iya. Lokasinya di mana lah? Karena sekarang udah nggak ada. Meskipun udah nggak rata lagi, nggak ada Iya. Pak Pinomat lokasinya lah. Lokasi, oke. Jadi istana yang masih nampak karena kebetulan istana terakhir ini kan terbuat dari batu, berarti masih nampak tersisa jejak-jejaknya. Jadi letak istana Asan masa itu yang didirikan abad 19 itu adalah di wilayah lapangan pasir, Pak. Tanjung Balai. Jadi kalau Abah nampak di situ ada sebuah kafe namanya Kafe Mikro. Nah, disitulah tapaknya itu, Pak. Pasir. Ada. Disitulah tapaknya. Ada yang bilang apa lapangan pasir, pas di lapangan pasir, ada di belakangnya katanya. Iya, di belakang lapangan pasir. Tak ada satupun tanda. Ada ombak-ombaknya. Kalau putu-putu lama kan masih ada, toh. Enggak, di sekarang mungkin ya. Masih ada bekas-bekas batu-batu, tiang-tiangnya masih ada. Masih. Dirawat enggak? Tidak. Paling yang tinggal berdiri adalah Istana Puri. Sama masjid itu lah paling ya? Iya, sama masjid. Istana Puri masih ada. Istana 2 kalau orang Tanjung Balai bilang. Masih ada berdiri di Jalan Sudirman. Cuma ya ada
dengan bentuk ornamen Belanda lah bah, mana dibangun pada masa Hindia Belanda. Itu Asahan adalah kerajaannya. Nah, itu adalah ya. iya. Sisanya tinggal masjid lah itu lah. Iya. Kerajaan, maksudnya punya kekuasaan ya kan? Iya. Itu ada yang bilang lumayan apa juga loh kekuasaan kerajaan Asahan ini. Lumayan luas lah. Batubara, Tanjung Balai, Kisaran, sampai Labuhan Batu belum? Cuma kalau wilayah sampai Batubara tidak pak, karena wilayah Batubara itu kan sistem pemerintahnya kedatukan, beda di luar dari kerajaan Asahan. Cuma wilayahnya sampai Kualu Ledong. Di Batubara ada kerajaan sendiri ya. Iya, kedatukan dia. Apa? Sana Lima Laras tuh. Iya, Datuk di Mararas, kedatuan di Mararas. Jadi kalau sampai yang apa tadi yang bilang yang Asahan atas itu? Jadi sebetulnya bah, wilayah Asahan ini tidak sampai atas masa itu. Kekuasaan. Iya, karena masa itu masih ada raja kecil yang punya kekuasaan sendiri. Jadi sejak kapan wilayah Asahan itu sampai berbatasan dengan Bandar Pulo dan Simalungun? Sejak dibukanya konsesi perkebunan, Mbak. Dibuka konsesi perkebunan, disitulah ada campur tangan Belanda, Mbak. Karena wilayah kerajaan kecil udah diakuisisi semua. Dikasihlah buat perbatasan bahwasanya perbatas wilayah kekuasaan Asahan di sebelah yang berbatasan dengan Simun itulah ujung Sipinggan. Untuk wilayah ke Bandar Pulo dengan berbatasan dengan Porsia itulah kalau kita bilang sekarang namanya Gunung Hapuku. Itu wilayah terujungnya itu, Bang. Itu setelah dibukanya konsesi. Jadi kalau dulu masing-masing itu, Bang. Berarti Sultan Ahmad Syah ya. Itu di kerajaan yang di Tanjung Balai. Kalau untuk sekarang masih ada keturunannya? Apa masih Keturunannya masih banyak. terakhir apa masih ada lagi tuh? Apanya? Sultan 1 2 3 sampai terakhir sultan keberapa lah? Kalau untuk saat ini status sultan itu menjadi sebagai pemangku adat, Pak. Sebagai pemangku adat Sultan Asahan masih ada sampai sekarang. Jadi sultan terakhir adalah sekarang ini yaitu Dr. Tengku Kamal Abraham. Itu sultan sekarang ini masih sebagai pemangku adat masih ada sampai sekarang. Cuma sekarang apa coba? Di Medan dan Medan tinggal. Jadi dulu, Pak, orang kalau mau tinggal di Asahan ini syaratnya harus sunat, harus jadi Melayu, baru bisa tinggal. Berarti mau tak mau marga-marga itu kalau Banyak mau ditangkap. berdagang lepas lah ya. Lepas banyak. Jadi mereka sampai sekarang ya anak keturunannya ya walaupun mereka punya marga, tapi mereka resam Melayu mereka pakai Tanjung Balai. Kan ini udah banyak ibaratnya beragam lah suku-suku ataupun di Asahan ini. Ada yang misalnya ada istilah kau Melayu enggak? Aku enggak Melayu karena entah orang tuaku ayahnya udah beda. Mamaku yang Melayu, dia itu kadang-kadang mamaku yang ada marganya, ayahku yang Melayu. Istilahnya kalau berarti kalau enggak kedua orang tuanya Melayu, berarti anaknya enggak Melayu. Ya, jadi apa juga itu? Perdebatan juga lah mungkin ya. Ya, makanya, Mbak, Istilah asli tak asli gitu, Bang. ada pantun itu di Asahan itu populer itu istilahnya. Kan ada istilah bukan kampak sebarang kampak, tapi kampak pembelah kayu ya kan. Iya. Bukan Batak sembarang Batak, ini Batak sudah menjadi Melayu Iya, kan begitu. buka langkah. Kan gitu kan. Iya. Buka langkahnya gitu kan. Nah, jadi pantun itu populer di Asahan itu. Karena kenapa ada pantun itu? Karena ada faktanya kan begitu. Jadi istilah asli tak asli itu sebetulnya tak bisa juga kita bilang asli tak asli gitu kan, Mbak. Karena kan siapa yang dikatakan asli kan begitu. So, banyak juga keturunan-keturunan bangsawan juga bukan darah orang Sumatera kan begitu. Jadilah sebuah kesepakatan bahwasannya yang dikatakan Melayu dalam sebuah konsep politik kan gitu. Ideologi bahwasannya menyatakan bahwasan yang dikatakan Melayu masa itu ada tinggal di sini adalah Islam berbudaya Melayu tinggal di tanah Melayu kan begitu, Pak. Melayu dia. Terus ini, Mbak. Aku pernah, kau suku apa? Suku Melayu katanya. Enggak, itu Melayu enggak sekedar suku, bangsa katanya, lebih mencakup yang lebih luas lah katanya. Ngapa disebut bangsa?
kenapa ada sebagian orang menyebutnya suku? Itu kalau menurut Abah gimana? Jadi Melayu ini bisa dibagi kelas dalam ini. Melayu dalam bentuk ras, Melayu dalam bentuk etnis, Melayu dalam bentuk suku, dan Melayu dalam bentuk bangsa, kan gitu Bang. Karena kenapa? Masyarakat Melayu ini terbentuk dari beragam suku-suku, Bang. Ras dan etnis. Kan di dalamnya itu campur. Jadi ada yang dari keturunan Arab. Lo asli tadi. Ada keturunan India. Ada yang bercampur dengan suku-suku asli ya Pak, di Sumatera ini. Itulah istilah, kalau kata orang kampung dulu, istilah orang kebanyakan. Ada yang dia bercampur dengan orang Tionghoa, ada yang dia orang Minang, kan gitu Bang. Minang juga Melayu. Jadi semua berkumpul di situ Bang. Jadi sebuah bangsa gitu Bang. Jadi berkumpul dalam sebuah puak-puak gitu. Jadi kalau dibilang suku nggak cukup iya, iya, kalau dibilang suku terlalu kecil. Tapi kalau dibilang bangsa ya besar, banyak cakupannya. Kan gitu. Kayak orang Aba lah, contoh keluarga orang Aba merantau di sini. Dari Nunjau ke sana, merantau kemari menjadi sebuah suku di Asahan, suku Melayu di Asahan. Tapi orang Aba tidak menanggalkan identitas Aba, asal Aba dari mana, kan begitu. Kan masih. Oh, aku orang Rau, aku orang Banjar, aku orang Bugis, kan begitu. Jadi itulah Melayu dalam bentuk sub etnis, sudah etnisitas. Ada Bugis, ada Banjar, ada Rau, ada Minang. Mandailing juga Melayu. Walau dalam suku bangsa Jawa pun disebut Melayu, Bang. Kan begitu. Enggak. Ada adat mereka pun seperti Melayu. Apalagi mereka ada bersusur galur dengan Minangkabau. Jadi bangsa lah kan. Kalau apa terlalu kecil ya. Tapi kalau di sensus kalah kita kalau dalam suku bangsa. Karena sensus itu kan dalam suku. Iya. Tidak sebuah bangsa, ya kan Bang. Terus pun ibaratnya yang orang-orang Abah lah ya kan. Para pegiat Melayu. Ibaratnya baru jumpa lah kita waktu awal-awal ya kan. Apa juga aku. Ini Melayu udah oke lah. Misalnya entah aku merantau ya kan, pergi ke mana gitu, masa pakai slogan yang lama gitu, yang daerah Sumatera, tau lah Bah ya kan. Hoi. Sebelum itu loh Bah, setahu aku yang horas-horas itu, aku agak gak enak juga aku Melayu masa horas-horas gitu lah ya kan. Lama aja aku mencari, rupanya Ahoy ya Bah. Itu ada kisahnya ataupun spontan aja gitu tercipta. Jadi gini tuh Bang, ada ceritanya gitu. Iya bela, Ahoy itu kan sapaan orang di laut. Bahkan ada video dari Portugal aja menyebutin kata Ahoy katanya. Itu sapaan-sapaan orang di laut. Karena kata oi itu lebih didengar di laut. Coba dialek oi gitu. Ada apa? Panggil oi. Dengar kan? Kalau kami ya sapa di kampung oi. Ya, itu adalah dari kata itu kata. Jadi di laut itu kan luas. Jadi sapaan yang coba tuh ahoy gitu. Cuma nyonggak lah. Tapi menyapa aja kan. Ahoy gitu. Jadi sebelum ahoy gitu. Itu sapaan dia, Bang. Ada nih. Salam dia. Ada nih. Tidak, sapaan dia. Ahoy. Makanya sempat ada istilah tari ahoy, tari mengirik padi, ya kan barang mirip ahoy, ahoy gitu. Jadi makin semangat ya, tari ada nama itu tari apa mengirik padi, tari ahoy, ahoy. Jadi kesimpulannya, terus kesimpulan kita nih Bang. Jadi ya malam juga kan, aku ngambil settingan malam pula ya. Pesan lah ya kan untuk para pok-pok Melayu. Cara yang pesan-pesan para Melayu milenial. Apalah kira-kira. Jadi untuk saat ini ada pesan moral untuk para anak muda. Ini lagi tren ini untuk saat ini, ya kan Pak? Karena milenial nggak bingung orang itu. Ini Asahan ini Melayu. Ya. Sadar lah. Trennya gini, ada slogan di komunitas budaya, ada istilahnya begini. Ikuti zamanmu,
jangan tanggalkan ataupun tinggalkan budayamu, gitu kan Pak? Iya. Ikuti zamanmu, tapi jangan tinggalkan budayamu. Nah, itu slogan itu. Karena bukan apa, untuk menghancurkan sebuah bangsa itu jauhkan dia dengan leluhurnya, Iya. hancurkan budayanya, kan gitu Pak? Digelapkan budaya Iya, leluhur iya. dulu yang bagus-bagus, Iya. hilang nih Bang. Tinggalkan dia dengan riwayat leluhurnya, nah, gitu Pak. Jadi pesannya itu aja untuk saat ini yang agak-agak kekinian milenial itu ya. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Kalau Toto Itu slogan itu lagi Kalau mulai. untuk kaum milenial, sekarang yang penting adalah bagaimana kalaupun kita tidak bisa lagi menemukan di mana istananya, lokasinya pun kita nggak tahu, tapi kan banyak peninggalan sampai hari ini, keseniannya, kebudayaannya, tradisinya, lagu-lagunya, kemudian dari fashionnya, pakaiannya, makanannya, ini harus kita kembangkan. Ketika kita nggak bisa lagi menemukan situs-situs kerajaan, situs-situs apa namanya masa lalu, Masalahnya sejarahnya. peninggalan kebudayaannya kan sampai sekarang masih ada Iya. dan bahkan sudah mendunia kan. Iya. Siapa nggak kenal yang namanya katakan lontong sayur misalnya, ya kan nggak hanya di sini, ada di mana-mana ada. Iya. Apalagi misalnya Asan punya banyak sekali. Bubur podas ya. Bubur pedas, apalagi Podas. misalnya. Karas Gulai loma. Karas, gulai loma, Itu kan. sombang, ikan bakar. Bombang, anyang pakis ya kan. Iya. Itu harus kita kembangkan keseniannya apa, tari ini, Tari tari itu. gubang. Lubang itu. Banyak Oh. sekali. Ini Seni harus kita nandung. kembangkan. Jadi Hmm. kaum milenial, kalau saran aku lebih bagus kita sekarang fokus bagaimana mengembangkan apa namanya tradisi-tradisi lokal, Adat di budayanya, Asahan, gitu. budaya Asahan ini dikembangkan dengan kreasi-kreasi yang sesuai dengan dunia anak-anak milenial. Ini harus buat pentas ini, buat festival ini. Sekali waktu anak-anak milenial buat lomba pantun, nah ya kan, misalnya kan? Jarang tuh itu ya. Lomba pantun, lomba itu apa namanya bersenandung, ya kan? Nandung, tari. Jangan lagi orang-orang tua yang sudah Iya, ini kan pasti nandung yang umurnya udah. sudah generasinya. mereka terus melestarikan kita. Kapan Iya. anak muda? Kapan kita akan melestarikan itu? Sebab kita, Kita buat itu kok. kalau enggak hilang, kita buat besok. Iya. Jadi Lomba senandung, lomba pantun, pantunnya kan. Asahan, nongkrong Nah, asahan. iya. Iya. Anak-anak muda kenalkan budaya dengan cara seperti itu. Saya pikir itu salah satu saran kita. Dengan pemerintah pun harus peran aktif di situ itu ya. Ini justru malah kita akan mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi Fungsinya. itu untuk mengembangkan seni budaya masyarakat asahan melalui gerakan-gerakan kesenian milenial kan gitu. Ya bukan kita larang anak-anak muda gandrung TikTok, dengan dangdut. TikTok, Enggak, kita TikTok larang. sekarang Tapi tuh ya. Silakan main rock, silakan main musik hip hop, silakan dangdutan, tetapi jangan lupakan budaya kita sendiri. Iya. Benar gitu. Ya kan? Cocok nggak kira-kira? Cocok. Hari jadi hasanah apa pakai teluk belangong. Bisa. Sholat Jumat apa pakai teluk belangong. Bisa. Kan rapi, ya kan toh? Iyalah. Gitu kan? Bisa. Iya. Habis rok gitu toh. Oke guys. Maka berakhirlah video untuk pembahasan tentang edukasi tentang Melayu di Asahan. Terus apa lagi Bang? Ya, itulah edukasi untuk anak-anak tentang riwayat Asahan, riwayat singkat dan ringkas. Khususnya milenial lah ya. Ya, khususnya milenial lah. Bagaimana dengan riwayat sejarah yang begitu besar dan begitu panjang, kita itu berhak ataupun kita sewajibnya ya cukup bangga kan gitu. Kita sebagai generasi muda Asahan ini. Jadi pesan Atok tadi, kalaulah situs-situs itu sudah tidak ada, situs sejarah itu susah-susah untuk dicari lagi, pinomat lah, pinomat bahasa Asahan ini, pinomat lah. Kita terus lestarikan. Iya, lestarikan adat budayanya, karena kan Hasanah, budaya Asahan ini kan cukup dikenal di dunia. Jadi terutama makanya ada gerakan kenalkan budaya Asahan kepada dunia, kan itu. Nah, tari gubang sudah dicatatkan sebagai bahwasanya warisan budaya tak benda. Sinandung pun begitu. Nah, jadi kita yang muda-muda ini wajiblah untuk mengembangkan itu. Jadi pesan sekali lagi, ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu dan istiadatmu.
Itu aja. Wassalam. Oke, makasih Bang. Bang Alam untuk Oke, sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ahoy.